Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali melanjutkan pembuatan portofolio profesional kita. Oke, di sini kita akan menambahkan sedikit animasi menggunakan AOS. Oke, seperti apa pembuatan animasi yang kita buat? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini kita udah buat yang namanya portofolionya kemarin, kita udah isi bagian-bagiannya. Di sini teman-teman kalau ada yang lain-lain seperti certification, teman-teman tinggal tambahin sertifikat kayak gitu. Kemudian isinya apa sertifikat teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman bisa isi sendiri, bisa customize portofolio yang udah kita bikin seperti ini. Oke, teman-teman bebas ini untuk mengubah warnanya, untuk nanti animasinya bagaimana itu terserah dari teman-teman. Oke, di mana animasinya? Nah, kita kunjungi di sini. Nah, di sini ada yang namanya AOS Master. Coba kita cari AOS Animate. Nah, di sini ada AOS Animate. Jadi teman-teman, nah di sini teman-teman masuk kemari. Nah, ini adalah contoh dari AOS, animasi AOS-nya. AOS itu kepanjangannya Animate on Scroll. Jadi, ketika di scroll ke bawah, dia akan fade up. Ini yang animasi fade up. Ini yang animasi fade down. Di sini animasi fade right, fade left. Kemudian di sini fade up right, fade up left, dan seperti itu lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada flip. Nah, jadi seperti itu. Untuk ngezoom. Jadi ada banyak sekali teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya, different setting example. Jadi ada contoh pengaturan berbeda dari yang defaultnya. Nah, di sini ada durasinya, kita buat bisa 3000 di sini maksudnya berarti 3 detik, teman-teman. Nah, untuk data OS easing-nya linear dan seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan sedikit. Jadi, bagaimana cara penggunaan AOS ini? Nah, di sini kita bisa download. Kemudian kita bisa lihat di view on GitHub. Kemudian kita bisa install menggunakan Yarn. Kemudian npm di sini menggunakan Node Package Manager. Kita harus install Node.js dulu teman-teman. Nah, ada cara yang lebih mudahnya yaitu kita tinggal kaitkan link CDN-nya ini. Nah, ini di mana? Kayak ini di sini di CSS-nya, kemudian di JS-nya, kemudian di sini kita taruh di script-nya. Kita taruh di bawah ini nanti ya. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita copy. Nah, teman-teman bisa copy, teman-teman balik kemari, dan di sini teman-teman bisa buat. Nah, di sini AOS Animate. Oke. Nah, di sini sudah yang CSS-nya, kemudian yang JS-nya teman-teman. Di sini teman-teman pastiin ini di halaman indeks. Jadi kita akan buat percobaan dulu di halaman indeksnya, baru kita akan terapkan ke semua animasinya. Nah, kemudian di sini kita tutup aja dulu. Kita tutup lagi. Nah, di sini di atas body, di sini kita buat AOS Animate. Nah, kemudian di sini ada satu lagi teman-teman. Nah, ini yang terpenting teman-teman, harus diinisialisasi. Jadi aos.init. Oke, kemudian dirapikan aja format dokumen. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memberikan animasinya ya teman-teman. Jadi, ketika nanti di refresh teman di reload halamannya akan muncul animasinya. Contohnya di sini akan kita buat animasi gambar teman-teman ya. Jadi kita cari aja di sini Jumbotron, kemudian di sini lihat ini, kemudian di sini kita bisa nambahkan yang namanya data AOS. Nah, kita akan buat seperti apa dia? Contohnya flip left. Oke, jadi oh iya teman-teman. Nah, harus teman-teman pastiin nih dia di halaman aktivitas ya teman-teman. Kan di indeks tadi kan di punya kita itu aktivitas. Jadi, nah dia akan seperti ini teman-teman. Dia akan flip left. Jadi kalau kita lihat di sini, kita cari yang flip. Nah, di sini ada namanya flip left. Oke, kita samain di indeksnya. Kita cari di sini data AOS-nya, div data AOS. Udah benar teman-teman ngasih nah.
data HOS. Nah, kita copy, kita tap di sini. Nah, oke. Coba kita refresh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang aktivitas ini coba kita lihat di belajar React.native nih. Belajar React Native. Kita lihat. Nah, di bagian konten. Nah, di sini. Kita lihat yang di sini. Nah, di sini. Berarti kita kasih data HOS, kita buat di sini fade-nya right. Nah, begitu teman-teman. Coba lihat teman-teman. Nah, ini udah geser dia. Nah, ketika di refresh halamannya, kita di reload, dia akan membuat sedikit animasi. Nah, oke. Jadi, nah, gitu teman-teman. Jadi, ketika di scroll, nah, berarti dia kan animate on scroll, AOS. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini udah berhasil teman-teman ya. Teman-teman tinggal tambahin yang namanya ini tadi, link untuk CSS-nya, kemudian untuk JavaScript-nya. Kemudian jangan lupa aos.init-nya. Oke, jangan lupa juga untuk yang lainnya. Di sini udah belajar React Native. Oke, kita tambahin yang lain teman-teman biar bagus. Belajar React Native udah. Jadi kita tutup aja di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Jadi biar seimbang, berarti data AOS-nya yang sebelah sini itu namanya fade right, fade left teman-teman. Oke. Nah, oke. Yang kedua, di sini data OS-nya fade right lagi. Kemudian yang terakhir, karena 4 biji dia, totalnya kita buat data AOS fade left. Oke, jadi kalau kita refresh, dia nanti seperti itu teman-teman. Kita refresh, nah dia tadi udah flip, kita scroll, nah seperti itu teman-teman. Jadi bagus ya teman-teman, nah seperti itu. Kemudian yang navigasi ini kita bisa juga buat seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman bisa customize sendiri nih teman-teman. Oke, di sini kita buat langsung saja. Kalau enggak di sini kita buat data OS feed-nya itu feed right. Oke, jadi nah seperti itu. Nah, ketika naik ke atas atau ketika kecil seperti ini. Nah, oke begitu teman-teman. Nah, ini kita buka di 90%. Nah, seperti itu teman-teman. Kan udah cantik nih teman-teman website kita. Oke. Kemudian ini yang gambarnya ini, bacaannya ini, yang Rachel ini. Nah, kita bisa terapkan juga di sini data AOS-nya. Kita cari lagi teman-teman di sini. Jadi pad up. Nah, kita bisa pakai pad up right teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat, kita pakai yang left. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga data OS. Kita copy aja. Oke, nah. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian yang tentang saya ini, kita bisa pakai yang mana ya? Nah, kita bisa pakai fade up untuk tentang saya ini. Data OS fade up. Oke, kita lihat teman-teman hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa koleksi customize sendiri teman-teman. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kemudian kita contohkan lagi untuk di halaman proyek teman-teman ya. Nah, di sini ada halaman proyek. Nah, oke. Kita masuk ke halaman proyek. Nah, kita copy paste dulu ini teman-teman. Nah, di sini AOS Animate. Kita masuk ke halaman proyek. Kita scroll ke atas. Nah, kita paste di sini. Oke, kemudian kita ambil lagi. Kita cari yang bawah.
Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke proyek lagi, kita scroll ke bawah, kita taruh di bawah ini. Nah, teman-teman udah bisa nih membuat animasinya. Oke, kita scroll. Untuk yang Rachel tadi, Rachel yang ini. Untuk yang Rachel tadi kita samain ya teman-teman. Data AOS dia pakai paid up left. Kemudian yang YouTuber developer juga. Oke. Kemudian yang di bawah ini tentang saya, dia pakainya data AOS paid up. Oke. Kemudian yang di bawah ini, nah di sini dia pakai data AOS paid right. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita tutup aja yang ini. Kemudian di sini. Nah, di sini ada yang call MD4, kita buat data OS-nya, kita buat yang paid up aja. Jadi teman-teman, di sini saya saranin kalau ingin membuat animasinya jangan terlalu heboh juga teman-teman ya. Jatuhnya kayak terlalu heboh gitu. Jadi cukup yang seperlunya aja kita buat animasinya. Kayak ini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita scroll, dia akan naik. Nah, oke, seperti itu. Atau ini nggak kelihatan, berarti ini kita buat paid up right aja. Kemudian di sini kita buat paid up-nya paid up left. Jadi dia seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahin juga di sini animasinya, durasinya, data AOS duration. Di sini kita buat contohnya 300, 3000. Nah, dia lambat teman-teman ya. Kita buat 300. Terlalu cepat, berarti kita buat 2000. Nah, kita masuk ke proyek tadi. Nah, begitu teman-teman. Jadi kayak agak melambai gitu. Lebih smooth gitu teman-teman ya. Nah, kita tambahkan juga untuk data OS-nya di sini. Yang di bagian bawah dan di sini juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayak seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa customize sendiri nih. Di sini tadi ada duration. Kita lihat lagi. Scroll. Nah, kita pakai ini data housing. Nah, kita tes. Oke, kita lihat bagaimana perubahannya. Nah, dia kayak lebih lambat gitu teman-teman. Nah, dia awalnya itu lambat, habis itu lama-lama cepat. Teman-teman perhatiin. Nah, seperti itu. Dia awalnya lambat, habis itu cepat. Oke. Kemudian yang di bawah ini kita buat juga ya, biar seimbang dia. Coba kita teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Oh, bukan yang ini teman-teman. Yang satu lagi. Ini kan paid up. Nah, yang ini. Jadi kanan kirinya aja kita buat. Nah, jadi easy. Nah, untuk animasinya itu kan ada ease in out, ada ease out kayak gitu. Teman-teman kalau udah belajar kan yang namanya CSS. Nah, seperti ini. Jadi untuk kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain teman-teman bisa customize sendiri. Di sini saya hanya memberi contoh bagaimana cara penggunaannya aja. Untuk animasinya silahkan teman-teman berkreasi sebaik mungkin. Dan saya akan mungkin tunggu hasil dari kalian semua. Oke, sampai sini aja videonya. Terima kasih. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.